Halo semuanya, ketemu lagi dengan Mimin di sini. Mimin Dita Saputra dengan NIM 2005 0974 038. Ya, oke. Ketemu lagi dengan Mimin di sini. Jadi di video kali ini dengan mata kuliah yang berbeda, yaitu komputasi berjalan ya, mobile computing. Ini Mimin mau ngebahas mengenai perkembangan KSM. Jadi KSM itu yang mungkin teman-teman yang kenalnya mungkin sekarang itu 4G. Jadi, di video kali ini mau ngejelasin sedikit apa ya, KSM itu sebelum 4G itu gimana gitu loh. Maksudnya sebelum 4G itu adakah? Kalau pun ada itu gimana gitu loh. Mau jelasin seperti itu. Jadi pertama-tama in a nutshell, KSM in a nutshell itu ada 4G. Ini sebenarnya kalau kita juga menginkluskan 5G, sebenarnya kan yang terbaru kan ada 5G ya, cuma mungkin masih belum secara apa ya, masih ya di negara-negara tertentu. Dan kalau di Indonesia sendiri itu ada, tapi mungkin masih ya itu masih di beberapa daerah tertentu. GSM in nutshell, kita punya 1G, yaitu first generation wireless network, yaitu basic voice service dan juga analog based protocol dengan kecepatannya 2,4 kbps per second. Lalu kita punya 2G, the second generation, yaitu design for voice, improve coverage and capacity, first digital standard GSM CDMA dengan kecepatan 64 kbps per second. Lalu kita juga punya 3G, yaitu design for voice with sound data consideration multimedia, text, internet, and first mobile broadband. And 4G yaitu design primarily for data, IP-based protocol, LTE, dan juga true mobile broadband. Jadi yang 3G itu kecepatannya dengan 2000 kbps atau mungkin setelah dengan 2 Mbps, dan juga untuk 4G yaitu 1000 kbps atau 1000 Mbps. Jadi gampangannya itu kalau kita membandingkan generasinya ya, 1G itu zamannya ketika HP itu masih bentuknya besar-besar, bentuknya kayak masih walkie-talkie, yang dimana fungsinya itu cuma ini untuk basic voice service buat telepon doang gitu. Dulu itu belum ada untuk SMS, untuk internet itu belum ada. Jadi yang ada itu masih untuk telepon. Itu pun dengan kecepatan 2,4 kbps per second. Lalu masuk ke 2G atau second generation, itu baru masuk design for voice, juga improve coverage and capacity. Ini kalau misalkan kita melihat pada zaman HP-nya nih ya, ini mungkin di zaman pada HP-HP Nokia, yang dimana Nokia hitam putih, yang mungkin teman-teman mungkin pernah tahu atau pernah lihat, atau mungkin kalau misalkan teman-teman lihat meme-meme atau mungkin ya video-video gitu kan juga ada biasanya Nokia Brick, atau yang dimana Nokia itu tahan banting, Nokia ya apa ya, Nokia apa namanya, tidak ada HP yang sekuat dengan Nokia zaman dulu. Nah, itu Nokia itu pada generasinya itu generasi ke second G, yang dimana itu sudah ada ini SMS, itu baru ada SMS di situ. Lalu masuk 3G, yang dimana design for voice with some data consideration multimedia text internet. Ini mungkin kalau kita melihat dari generasi HP itu ya, ini ada di HP kayak BlackBerry, atau mungkin HP-HP mungkin iPhone generasi pertama, iPhone yang pertama banget, atau mungkin HP-HP Android ya, Android juga yang masih ya mungkin setara dengan apa OS-nya, mungkin ice cream sandwich di bawahnya mungkin ya. Itu 3G, yang dimana apa ya, itu improve improve dari second G, yang dimana sudah bisa SMS, juga sudah bisa apa ya, mengirimkan multimedia, bisa mengirimkan gambar-gambar. Itu untuk dulu itu untuk, tapi dulu di 3G itu untuk buka YouTube itu tidak semudah sekarang. Sedangkan kalau di 4G ini yang dimana generasi yang ya apa ya, sudah berapa tahun sih kita 4G ini, cukup lama ya untuk 4G ini, yang dimana itu desainnya primarily for data, untuk masuk internet itu, yaitu dimana 4G ini generasi dimana internet itu sudah menjadi hal yang
apa lumrah atau mungkin sudah hal yang eh, harus ada gitu, dimana kan kita kan akses YouTube, akses internet, atau mungkin kayak toko-toko online shop itu dulu kalau di 3G itu tidak kepikiran gitu kan, karena kecepatan juga masih 2 Mbps masih ya, seperti itu. Langsung aja kita akan membahas mengenai 1G atau 1G, 2G. Jadi ya, 1G diperkenalkan pada tahun 1979 menggunakan sistem analog bernama AMPS. Kecepatan maksimum 24 kb per second, hanya dapat lakukan panggilan telepon, kualitas telepon buruk, boros baterai, dan tidak terenkripsi. Untuk 2G sendiri adalah pertama hadir di tahun 1991, terdapat fitur SMS dan MMS, suara panggilan lebih jernih, dan kecepatan maksimal 473 kb per second. Kayak tadi sudah tadi kan Mimin juga sudah Inggrisnya sedikit gitu kan ya. Kalau misalkan 1G itu cuma buat telepon doang, dan itu pun juga kualitasnya masih buruk gitu, nggak sejenis sekarang gitu. Mungkin kalau misalkan ya umpamanya misalkan kalian telepon tiba-tiba suaranya buri atau mungkin kenapa, itu pada saat itu hal yang lumrah di waktu second satu versi. Lalu juga di 2G itu baru ada SMS dan MMS. 1G versi sesuai namanya, versi merupakan generasi pertama pada teknologi telepon seluler. Teknologi jaringan ini pertama kali diluncurkan oleh Nippon Telegraph dan Telepon pada 1979 silam. Baru kemudian di tahun 1984, teknologi 1G menyelimuti seluruh wilayah Jepang dan menjadikannya sebagai negara pertama memiliki jaringan 1G secara nasional. Secara teknis, 1G beroperasi dengan menggunakan sistem analog yang umumnya dikenal dengan AMPS (Advanced Mobile Phone Service), di mana hanya memiliki kecepatan maksimum 2,4 kb per second. 1G hanya dapat dipakai untuk melakukan panggilan telepon, itu pun dengan kualitas yang buruk, boros baterai, yang tidak transkripsi, sehingga percakapan pun dapat disadap dengan menggunakan pemindai radio. Di Indonesia, teknologi 1G pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984. Itu berapa tahun tuh? Ya, setelah 10 tahun ya. 10 tahun setelah 1G muncul. Kala itu PT Telkom bersama dengan PT Raja Sahazana Perkasa menyelenggarakan layanan komunikasi seluler dengan menggunakan teknologi NMT, Nordic Mobile Telephone, dengan menggunakan frekuensi 450 MHz. Untuk 2G sendiri, yaitu teknologi jaringan seluler generasi kedua ini bisa dibilang menjadi awal kelahiran teknologi digital. Karena kan waktu itu di 2G ini juga handphone itu baru punya layar gitu. Dulu kan handphone pertama itu bentuknya masih kayak tadi ngomongnya itu kayak walkie talkie HD gitu kan, kecil besar kayak batu bata gitu kan, antena. Di zamannya 2G ini di HP itu baru bentuknya kecil, baru segenggam, juga baru punya layar, itu masih hitam putih. Bila pada 1G menggunakan jaringan analog, maka di 2G menggunakan jaringan digital. 2G pertama kali diluncurkan secara komersial di Finlandia oleh Radio Linja pada 1991 dengan mengimplementasikan teknologi GSM, Global System for Mobile Communication, berbasis teknologi TDMA, Time Division Multiple Access. Kehadiran 2G pada saat itu menyuguhkan pengalaman baru dalam berkomunikasi. Apabila 1G hanya dapat melakukan panggilan telepon, maka di 2G terdapat beberapa fitur baru, antara lain pertukaran pesan teks SMS, pesan bergambar MMS, dan suara panggilan yang lebih jernih. Bahkan dalam pengembangannya, 2G pun kemudian berevolusi menjadi 2.5G dengan GPRS (General Packet Radio Service) dan juga 2.75G 2,75G dengan Edge (Enhanced Data Rates for Global Evolution), di mana kecepatan maksimum mencapai 473 kb per second. Teknologi 2G pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1993 dengan ditandainya proyek percontohan seluler digital dengan standar GSM oleh Telkomsel. Kala itu bernama Telkomsel GSM di Pulau Batam. Baru setelah itu PT Satelit Palapa Indonesia Setelindo menjadi operator GSM pertama yang menggunakan kartu SIM di tahun 1994, disusul oleh Telkomsel pada 1995 dan PT Excelcomindo Pratama di tahun 1996. Jadi kan itu sudah ngebahas mengenai 1G sama 2G, yang dimana 1G itu pelopornya gitu kan ya. Zaman-zamannya HP itu masih segede gaban, segede batu bata. Terus habis itu berubah dari second generation yang bentuknya sudah mulai kecil, sudah mulai mungkin segenggam doang gitu. Kita masuk ke 3G juga 4G. 3G dikenalkan pada tahun 2001, kecepatan hingga 5,76 MB per second, mulai terdapat layanan internet, browsing, pengiriman email, streaming video dan musik, video calling, berbagai data, dan telekonferensi. 4G diluncurkan pada 2009, lahirnya industri konten kreatif dan startup digital, berevolusi jadi LTE Advanced kecepatan 1 GB per second,
Tersedia streaming video HD, game online tanpa lag, upload download singkat. 3G. Teknologi penerus 2G ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2001 oleh operator asal Jepang, NTT Docomo. 3G hadir sebagai sebuah solusi akan membutuhkan internet yang meningkat pada masa itu dengan menggunakan standar UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. Teknologi ini sanggup menghantarkan kecepatan data yang lebih cepat dari generasi sebelumnya dengan kecepatan mencapai 2 megabit per second. Dengan hadirnya 3G, masyarakat di seluruh dunia sudah dapat menikmati berbagai macam layanan internet seperti browsing, pengiriman email, streaming video dan juga streaming video musik, berbagai data, hingga telekonferensi. Era 3G juga menjadi era kelahiran smartphone dengan dua nama besar pada saat itu BlackBerry dan Apple. Jadi waktu itu yang paling besar itu BlackBerry sama Apple gitu kan ya. Yang mungkin kalau teman-teman ingat atau mungkin nggak tahu BlackBerry itu gimana, dia tuh HP ciri khasnya itu dia tuh punya aplikasi built-in kayak WhatsApp sebelum masuk itu namanya BBM, BlackBerry Messenger, dan juga itu bentuk HP-nya tuh biasanya dia keyboardnya full QWERTY. Kalau dulu kan HP-nya kan masih kayak AB, misalkan waktu zamannya Nokia itu kan ABC-nya di satu tombol, jadi kan kalau mau ngeluarin B harus mencet tombolnya 2 kali. Nah kalau di BlackBerry itu bisa kamu kayak ngetik pakai keyboard gitu kan, sudah QWERTY gitu. Kelahiran 3G di Indonesia pertama kali ada di tahun 2005 saat Telkomsel berhasil melanjutkan uji coba 3G yang berbasis teknologi WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access di Jakarta, yang kemudian dilanjutkan di beberapa wilayah seperti Surabaya dan Batam. Setelah uji coba sukses dilakukan, pada 2006 Telkomsel menjadi operator pertama yang menggelar jaringan 3G secara komersial. Ya, jadi 3G ini benar-benar awalnya ada awalnya internet itu marak gitu kan ya. Mulai browsing internet, YouTube, zamannya YouTube masih ini YouTube belum ada nggak sih, zamannya YouTube baru mulai ada tuh, zamannya ini apa namanya, zamannya internet itu sudah nggak pakai kabel data seperti itu. Kita ke 4G sekarang. 4G, kebutuhan akan layanan internet dengan mengutamakan teknologi jaringan 3G dinilai tidak cukup. Maka dari itu, guna membuat penggunaan layanan internet semakin nyaman, lahirlah teknologi 4G. Teknologi ini pertama kali diluncurkan secara komersial di Stockholm, Swedia dan Oslo, Norwegia pada 2009 yang menggunakan standar LTE, Long Term Evolution, berbasis teknologi OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Era 4G bisa dibilang sebagai lahirnya industri konten kreatif dengan kecepatan LTE hingga 1000 Mbps pada awal peluncuran dan berevolusi menjadi LTE Advanced yang dapat mendapat kecepatan hingga 1 GB per second. 4G menawarkan kemampuan untuk streaming video dengan kualitas HD, game online tanpa lag, dan waktu upload dan download yang lebih singkat. Tak hanya itu, 4G pun membuat proses komunikasi jadi lebih lancar dengan video conference serta memunculkan lebih banyak startup digital. Teknologi 4G LTE pertama kali diuji coba di Indonesia oleh Telkomsel pada 2013, bertempat di Pulau Bali, baru kemudian diluncurkan secara komersial pada akhir 2014 dan menjadikan Telkomsel sebagai operator seluler pertama yang mengoperasikan jaringan mobile 4G LTE di Indonesia. Hingga kini, layanan 4G Telkomsel sudah melayani puluhan juta pengguna. Telkomsel terus berusaha memberikan jaringan 4G terbaik merata untuk seluruh pelanggan dengan coverage penetration 90%. Jadi di zamannya 3G itu masih streaming itu bukanlah hal yang lumrah gitu ya. Streaming atau mungkin uploading bikin konten kreator di YouTube itu masih jarang gitu kamu temukan pada zamannya 3G dulu itu. Masih kalaupun ada itu pasti dikit dan juga orang-orang tertentu gitu kan ya. Nah di 4G ini baru konten-konten yang bermunculan di internet yang ya mungkin streaming kayak mungkin anggap saja Twitch atau mungkin YouTube streaming atau mungkin konten kreator YouTube atau mungkin startup digital ya misalnya yang gampangnya lah toko online ya, misalkan anggap aja yang terkenal di Indonesia kan Shopee, Lazada dan Tokopedia, itu baru ada di 4G itu. Karena itu waktu 3G itu karena kan kecepatannya dulu itu di zaman 3G itu masih 2 Mbps, jadi orang-orang belum punya pemikiran akan hal-hal seperti ini terjadi gitu. Nah seperti itu. Lalu sampai ke 5G. Kenapa 5G? 5G yaitu data rate hingga 20 kali lebih cepat, yaitu 20 GB per second, latency 10 kali lebih rendah 1 ms,
1000 kali lipat lebih cepat daripada 4G. Tidak hanya layanan mobile broadband untuk konsumen, namun juga untuk industri 4.0. 5G lahir sebagai sebuah jawaban atas kebutuhan koneksi ke tahap yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Karenanya sejumlah perusahaan dengan ekosistem mobil saat ini berkontribusi dan berupaya agar 5G dapat dinikmati oleh masyarakat di dunia. 5G saat ini sudah diluncurkan secara komersial di beberapa negara seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Cina, Turki, dan beberapa bagian negara di Eropa. Sebagaimana halnya teknologi jaringan penerus, sudah pasti 5G memiliki kemampuan yang lebih canggih daripada 4G. Antara lain, secara teori dapat mencapai data rate hingga 20 kali lebih cepat, yaitu 20 GB per second, latency 10 kali lebih rendah, 10 ms, dan jumlah connection density 10 kali lebih banyak dari 4G, 1 juta device per kilometer persegi kubik kuadrat. Sehingga penggunanya tidak hanya untuk pemenuhan layanan mobile untuk broadband untuk konsumen, namun juga industri 4.0. Jadi di 5G ini apa ya, kan kita kan setiap naik generasi kan pasti ada fitur baru ya. Waktu 1G itu cuma buat telepon, masuk ke 2G kita ada SMS, 3G baru ada namanya internet browsing, 4G baru adanya konten kreator lah anggapannya, upgradean dari internet. Lalu juga sekarang kita punya di 5G ini, ia akan lebih banyak memunculkan barang-barang IoT yang mungkin IoT mungkin misalkan kalian bisa mengontrol kipas atau mungkin gorden ya misalkan ya gitu, atau mungkin itu cuma menggunakan HP, nggak perlu kalian gerakan secara manual ya, seperti itu gitu. Itu jadi pembahasan singkat mengenai apa tadi perkembangan GSM dari 2G sampai 5G ini yang mungkin akan sampai Indonesia entah kapan. Oke, jadi mungkin itu saja dari Mimin. Bila salah kata Mimin mohon maaf. Sekian dari Mimin. Sampai jumpa.